Perkenalkan, nama saya Ananda Destiaman, NPM 221000228. Perkenalkan, nama saya Widya Nur Agustina dengan NPM 2200268. Perkenalkan, nama saya Rahma Fitri Sofia Mulyanisi dengan NPM 2210403. Perkenalkan, nama saya Salwanita dengan NPM 2210420. Perkenalkan, nama saya Nadia Zahra dengan NPM 2201429. Apa yang dimaksud dengan peradilan anak? Menurut Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak. Sistem peradilan pidana anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai dari tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah anak menjalani perkara pidana. Peran keluarga di dalam sistem peradilan anak sangat amat krusial. Di dalam sistem hukum common law dan civil law, keluarga seringkali dianggap sebagai pilar utama dalam kehidupan seorang anak, sehingga keterlibatan mereka dalam proses peradilan sangatlah penting. Selanjutnya adalah sistem hukum common law dalam perbandingan sistem peradilan anak. Yang pertama adalah keterlibatan aktif. Keluarga memiliki peran yang lebih aktif dalam proses peradilan anak. Mereka seringkali diajak untuk memberikan kesaksian, menyampaikan pendapat, dan bahkan ikut serta dalam membuat keputusan mengenai masa depan dari anak itu sendiri. Yang kedua adalah hak asuh. Pertanyaan mengenai hak asuh anak seringkali menjadi fokus utama dalam peradilan di sistem common law ini. Pengadilan anak berusaha untuk menentukan pengaturan hak asuh yang terbaik bagi kepentingan anak dengan mempertimbangkan pendapat kedua orang tua dan pihak-pihak terkait lainnya, termasuk keluarga besar. Yang terakhir adalah dukungan emosional. Keluarga berperan penting dalam memberikan dukungan emosional kepada anak selama proses peradilan. Kehadiran keluarga dapat membantu anak merasa lebih aman dan juga nyaman. Dan berikutnya ada sistem hukum civil law dalam perbandingan peradilan anak. Yang pertama ada peran pendukung. Dalam sistem civil law, keluarga lebih sering dilihat sebagai pihak yang mendukung anak dan memberikan informasi kepada pengadilan. Peran mereka tidak selalu sebesar dalam sistem common law. Yang kedua adalah perlindungan anak. Fokus utama dalam sistem civil law adalah perlindungan anak dari segala bentuk kekerasan dan eksploitasi. Oleh karena itu, peran keluarga seringkali dikaitkan dengan kewajiban mereka untuk melindungi anak. Yang terakhir adalah keputusan hakim. Keputusan akhir mengenai nasib anak biasanya lebih banyak ditentukan oleh hakim, meskipun pendapat keluarga tetap akan dipertimbangkan pada akhirnya. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi peran keluarga, yang pertama adalah peraturan perundang-undangan di negaranya masing-masing. Yang kedua, nilai-nilai budaya yang berlaku di masyarakat. Yang ketiga, tingkatan kasus dan juga pelanggaran yang dilakukan oleh anak. Selanjutnya, ada perbandingan sistem peradilan anak dalam common law system dan civil law system. Yang pertama adalah peran hakim. Dalam common law system, hakim lebih berperan sebagai wasit, di mana hakim mengizinkan kedua belah pihak, yaitu jaksa penuntut umum dan pengacara pembela, untuk menyajikan bukti-bukti dan argumen secara bebas. Lalu setelah itu, hakim akan membuat keputusan berdasarkan bukti-bukti yang telah diajukan. Tetapi, dalam civil law system, hakim berperan lebih aktif dalam persidangan. Di sini, hakim tidak hanya sebagai wasit, tetapi hakim juga bertugas mencari fakta-fakta yang relevan dengan sebuah kasus tersebut. Lalu, hakim juga dapat mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan kasus tersebut. Lalu berikutnya ada sumber hukum terbagi menjadi dua, yaitu common law dan civil law. Common law jurisprudensi atau putusan pengadilan sebelumnya, artinya putusan pengadilan sebelumnya menjadi acuan penting dalam memutuskan perkara yang serupa. Lalu yang kedua ada civil law, yaitu sumber hukum utamanya adalah undang-undang. Hakim akan mengacu pada undang-undang yang berlaku untuk memutuskan suatu perkara. Selanjutnya ada fokus peradilan. Fokus peradilan dalam sistem hukum common law memfokuskan kepada proses rehabilitasi anak. Jadi dalam sistem hukum common law itu sering mengadakan suatu program-program khusus untuk membantu anak dalam proses memperbaiki perilaku dan kembali ke masyarakat. Berbeda di civil law. Dalam sistem hukum civil law, mereka memfokuskan kepada proses pelindungan anak dari perilaku buruk dan eksploitasi. Jadi fokus utama dalam civil law ini yaitu melakukan penempatan anak dalam lembaga perlindungan anak. Selanjutnya ada hak anak. Di common law, hak anak lebih diperhatikan, termasuk hak untuk didampingi oleh pengacara dan hak untuk memberikan kesaksian. Sedangkan di civil law, hak-hak anak diakui namun seringkali menekankan pada tanggung jawab orang tua dan mendidik. Pendekatan dalam pemidanaan yang pertama Indonesia, Restoratif Justice dan Diversi ada pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
di mana anak di bawah umur 12 tahun ini tidak bisa dihukum pidana tetapi bisa diarahkan ke pembinaan. Yang kedua yaitu Amerika Serikat, di mana di beberapa negara Amerika Serikat mengizinkan untuk memidanakan anak di mana dia melakukan kejahatan yang berat. Sebagian besar negara bagian mencoba mengutamakan rehabilitasi dan pendidikan. Yang ketiga di Belanda, yaitu negara Belanda hanya fokus pada rehabilitasi dalam melakukan pemenjaraan pada anak. Batas usia tanggung jawab pidana, yang pertama negara Indonesia, di mana anak di bawah umur 12 tahun tidak dapat dihukum secara pidana, tetapi akan diserahkan kepada pembinaan. Yang kedua negara Jerman, batas usia yaitu di bawah 14 tahun, di mana anak tidak bisa dihukum pidana karena masih di bawah kapasitas untuk bertanggung jawab. Yang ketiga yaitu di Inggris, di mana batas usia pada anak yaitu di usia 10 tahun. Selanjutnya ada penanganan diversi dan rehabilitasi. Di Indonesia yang menganut sistem hukum sipilau, diversi ini dilakukan oleh kepolisian dan jaksa pada tahap awal, serta hakim di tahap pengadilan. Hal tersebut dapat berupa mediasi atau rekonsiliasi yang dilakukan antara anak yang berkonflik dengan hukum dan korban untuk menyelesaikan suatu konflik tanpa penjara. Berbeda di Australia yang menganut sistem hukum common law, ada suatu sistem pengalihan di mana anak yang melakukan pelanggaran ringan diarahkan untuk mendapatkan peringatan atau mengikuti layanan program masyarakat. Lalu ada jenis sanksi. Di Indonesia, sanksi lebih cenderung berupa pelatihan, pengawasan, dan bimbingan sosial. Pemenjaraan hanya untuk kejahatan berat, itu pun seringkali di pusat pelatihan khusus anak. Sedangkan di Amerika Serikat, jika seorang anak dituntut menjadi orang dewasa, ia dapat menghadapi hukuman penjara di penjara umum tergantung pada keseriusan kejahatan.